Oke, memang apa em, topik kita sore ini tidak terlalu berat. Ya. Topik sore ini tidak terlalu berat kalau kita bandingkan dengan metode-metode analisa, ya, strategi-strategi trading, nggak terlalu berat ya. Ini kita sore ini akan lebih membahas psikologi trading, ya, trading psychology. Salah satunya tentang pengelolaan emosi. Oke, ini gampang-gampang susah. Memang tidak berat, materinya sama sekali tidak berat, cuman apa ya? Pada kenyataannya ketika kita menerapkan apa yang akan kita bahas sore ini, ada beberapa hal yang memang apa ya, menjadi ganjalan ya. Karena ini kita berarti berperang melawan diri sendiri gitu kan. Kita tidak berperang melawan pasar, kita tidak sedang berperang melawan spread, kita tidak sedang berperang melawan volatilitas. Yang kita lawan adalah diri sendiri. Hampir sama seperti kalau umat Islam itu puasa ya. Itu kan katanya mengendalikan diri sendiri gitu kan. Perang yang paling saya lupa, perang yang paling besar atau paling berat kata Rasulullah kalau nggak salah, itu adalah perang melawan hawa nafsu. Ya, emosi ini kan bagian dari hawa nafsu dan memang ini seperti yang saya katakan tadi, materinya, topiknya ringan. Ya gimana kita sore ini niat kita memang mau ringan-ringan saja. Topik kita ringan, tapi pelaksanaannya yang ternyata tidak terlalu ringan ya. Susah banget, betul. Hal yang paling sering aku FC. Ya betul ya, kita mulai aja. Yuk kita mau membahas satu, kita breakdown deh satu-satu. Loss dalam trading itu biasa, sangat biasa. Semua orang sehebat apapun tradingnya, seprofesional apapun, pasti pernah mengalami yang namanya loss. Menjadi tidak bagus apabila loss-nya jauh lebih banyak daripada profitnya, ya kan? Nah sekarang coba kita breakdown. Apakah ketika kita loss dalam trading, loss lebih banyak loss daripada profit. Apakah, oh ya kalau ada pertanyaan langsung diketik aja ya di chat box, saya batal. Yang pertama, apakah ketika kita trading, kita melakukan transaksi, itu kita pakai sistem trading tertentu nggak? Kita punya strategi tertentu apa nggak ketika kita trading? Apakah kita selalu melakukan transaksi berdasarkan aturan-aturan dalam sebuah strategi trading atau sistem trading yang sudah kita pakai, yang sudah kita tetapkan untuk kita pakai? Dan yang namanya strategi trading atau sistem trading ini adalah satu hal yang ketika kita memutuskan untuk pakai, kita harus sudah tahu ini prestasinya sampai sejauh mana, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Harus sudah tahu dulu. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa satu sistem trading layak untuk dipakai adalah pertama, dari testing. Ya pertama tentu dari testimoni orang ya. Yang kedua adalah dari testing kita sendiri, kita uji coba sendiri. Dan yang namanya uji coba itu ada setidaknya tiga step. Profit lumayan dalam sehari, besoknya MC. Mungkin tidak bisa mengendalikan emosi, mungkin bisa jadi. Tapi mungkin juga ada kesalahan di money management. Ya, tapi memang semua apa? Semua muara, muara hulu ya, hulu kan pangkal ya, awal mula ya. Kalau muara akhirnya. Semua awal mula dari orang tidak bisa memanage risiko, orang tidak bisa memanage modal itu sebenarnya dia bisa nggak disiplin. Balik ke sistem trading, pertanyaan pertama, apakah pakai sistem trading atau tidak? Pakai strategi tertentu atau tidak? Kalau jawabannya ya, maka pastikan bahwa sistem trading itu atau strategi trading itu adalah strategi yang cocok untuk kita pakai. Bagaimana kita bisa tahu ini strategi cocok atau tidak untuk kita pakai? Kita harus uji coba dulu. Uji coba yang pertama yang namanya backtest. Backtest, kalau Anda lihat di artikel saya di Forex CMF, Anda carilah. Anda melakukan backtesting dengan simulator. Nah, itu kita bisa pakai simulator melakukan backtesting dengan data-data pergerakan harga sampai beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang kedua forward testing. Forward testing ini menggunakan, bisa Anda pakai demo account. Jadi ketika kita backtesting hasilnya bagus, coba di forward testing dengan demo account. Backtesting palingnya kita harus pakai data 3 tahun. Forward testing karena mungkin makan waktu panjang, ya mungkin kita bisa tes 3 sampai 6 bulan lah. Hasilnya sudah oke, kita bisa menghasilkan profit yang konsisten. Sekali lagi konsisten, kita nggak perlu profit satu hari 100%, besoknya margin call, kita nggak perlu seperti itu.
Yang kita perlukan adalah strategi trading atau sistem trading yang bisa memberikan hasil yang konsisten, walaupun ada rugi-ruginya, tetapi secara overall, secara umum kita lihat kita bisa menghasilkan keuntungan dari situ. Itu seperti itu. Kemudian, kalau itu sudah bagus hasilnya, baru kita bisa boleh pakai di real trading atau real count. Nah, kalau saya sering gonta-ganti trading system dari di Palguna. Kalau pakai Fibonacci retracement bagus nggak sistemnya? Bagus. Fibonacci bagus, moving average bagus, Bollinger Band bagus, MACD bagus, apalagi RSI bagus, parabolic SAR bagus, semua bagus. Tapi semuanya masing-masing punya kelemahan. Contoh ambil moving average, Fibonacci retracement, kalau dia ranging atau sideways kita nggak bisa pakai optimal. Nah, seperti itu. Apalagi stokastik, misalkan kalau dia trending kita harus lihat trennya. Kalau kita hanya pakai sinyalnya saja berdasarkan trending bisa salah. Jadi ada kelemahan, ada kelebihan. Kemudian saya sering gonta-ganti sistem trading. Apakah itu bisa jadi? Nah, ini kita masuk ke sini. Kalau nomor 1 Anda bilang jawabnya tidak, maka kita bisa langsung ke nomor 3. Tapi kalau nomor 1 adalah jawabannya ya, pakai sistem trading, mungkin salah satu kesalahan Anda adalah terlalu sering menggonta-ganti sistem trading. Kenapa seperti itu? Saya bilang, rugi bisa karena gonta-ganti sistem trading. Seperti ini loh. Yang namanya strategi trading atau sistem trading, itu tidak mungkin ada yang 100% akurat. Kalau istilah kita holy grail, ya, tidak mungkin ada strategi trading atau sistem trading yang benar-benar menjamin begitu kita klik pasti profit. Nggak akan ada. Tidak mungkin ada, percayalah. Kata-kata saya bisa buktikan itu. Tidak mungkin ada strategi trading yang menjanjikan kita begitu kita klik buy atau sell pasti langsung profit. Tidak mungkin. Kenapa? Ya setidaknya begini deh. Yang bikin strategi trading siapa sih? Yang bikin sistem trading siapa sih? Sehebat apapun dia, trader selegendaris apapun, tetap saja manusia kan. Pertanyaannya kemudian apakah ada manusia yang maha benar? Tidak pernah salah? Nggak ada. Karena sistem trading itu pun adalah produk manusia yang dibuat oleh manusia, maka dia juga punya celah atau punya peluang untuk melakukan kesalahan. Artinya apa? Mungkin saja ketika sistem tersebut memberikan sinyal buy, kita buy, kemudian harga ternyata turun, itu sangat mungkin terjadi. Itulah yang menyebabkan kita sering tidak puas. Cepat sekali tidak puasnya. Ketika kita coba satu sistem trading, kita coba 1 minggu, 2 minggu, loss, kita anggap ini salah. Sistem tradingnya tidak benar, sistem tradingnya jelek. Ada banyak penyebab orang ganti sistem trading. Pertama, dia menganggap ini sistem tradingnya buruk. Padahal dia baru mencoba sistem trading itu dalam jangka waktu yang singkat. Saya perlu informasikan bahwa yang namanya sistem trading, yang kalau kita mau uji sistem trading ini bagus atau tidak, kita paling tidak harus pakainya 3 tahun, 1 tahun deh. 1-3 tahun lah minimal. Itu makanya kenapa tadi saya katakan kalau kita backtesting, pakai data 3 tahunan ke belakang. Jadi kita benar-benar bisa ukur prestasi atau kemampuan si strategi trading ini seperti apa. Ya. Jadi kalau kita sering gonta-ganti, kita tidak tahu sebenarnya kekuatan si strategi trading ini atau sistem trading ini seperti apa. Bisa jadi ketika 1 minggu atau 2 minggu pertama kita coba, memang pasarnya tidak cocok. Tapi bisa jadi kita berhenti pakai, ternyata habis itu dia cocok pasarnya dengan strategi kita yang kita pakai. Dan dia mulai menghasilkan profit. Oke. Jadi gonta-ganti sistem trading adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan kita auto cut atau margin call. Yang ketiga, apakah dalam melakukan transaksi Anda selalu menetapkan batasan alokasi risiko? Artinya kalau kita punya modal 10.000, apakah kita punya money management plan-nya yang baik, yang cocok dengan modal kita atau tidak? Orang yang punya modal 10.000 selalu berbeda strategi yang bisa diterapkan dengan orang yang hanya punya modal 5.000. Pasti berbeda. Tidak mungkin kita punya modal 5.000 menerapkan strategi trading atau trading plan yang cocok untuk modal 10.000.
Ibaratnya kalau kita cuma punya 6 peluru dan kita adalah seorang sniper misalkan atau penembak ruduk atau menembak jitu, kita tidak akan bisa sering berpindah posisi dan menembak musuh kita seperti halnya infanteri yang memegang senjata organik atau machine gun istilahnya ya. Nggak akan bisa. Kita harus benar-benar punya strategi yang berbeda dengan kelompok atau pasukan infanteri itu. Ya kan? Nah, masalahnya ketika walaupun katakanlah orang sudah punya modal yang besar, misalkan katakan $10.000, tetapi dia tidak menetapkan batasan resikonya. Jadi kalau loss ya dia tunggu. Buy, harga turun, dia tunggu sampai harganya naik. Tanpa dia sadari bahwa kerugian itu menyedot namanya equity. Kan equity kan terus berkurang. Sampai dengan equity itu sampai level margin levelnya 20% atau kurang dari itu kan posisi kita semua akan di-cut oleh sistem kan. Nah, itu tidak baik. Jadi sebaiknya tetapkan posisi alokasi risiko, batasan kerugian di awal tetapkan. Saya pernah membahas di workshop sebenarnya saya sering membahas money management plan atau trading plan. Jadi saya selalu memberi contoh, kalau misalkan kita punya uang 10.000, coba kita bagi dua. 10.000 bagi dua katakanlah 50-50, 5.000 dengan 5.000. Yang 5.000 ini saya rebut risk capital, 5.000 sisanya kita sebut reserve capital atau dana cadangan. Yang kita pakai trading yang risk capital ini, 5.000. Dan dari 5.000 ini juga harus kita breakdown lagi. Apakah dari 5.000 ini per transaksi atau per trade itu kita mau risikokan berapa persen? Misalkan dari 5.000 kita mau resikokan per transaksinya atau per trade-nya 10% resikonya. Artinya tidak boleh kita loss lebih dari $500 setiap kali trade. Dan dengan demikian apa? Kita punya 10 kali kesempatan. Nah, seperti itu. Ini hanya gambaran saja. Intinya adalah tetapkan alokasi risiko Anda di awal, sehingga kalau trading Anda bisa batasi kerugian per trade itu berapa. Caranya apa? Pasang stop loss. Ketika stop loss sudah terpenuhi, ya sudah cut posisinya. Gitu. Jadi selalu batasi kerugian di awal. Yang keempat, penyebab rugi dalam trading adalah selalu menahan posisi yang sudah salah. Istilahnya marrying your trade. Marrying your trade. Don't marry your trade. Once you do it, it will be until death do you apart. Itu katanya. Ini jangan nikahi, jangan kawinin posisi Anda. Ya, marry your trade ya, jangan kawinin posisi Anda. Kalau Anda sampai kawinin dalam tanda kutip posisi Anda itu, katanya transaksi, itu akan terus seperti itu sampai maut memisahkan kalian. Nah, kalau trading apa mautnya? Auto cut MC. Ya kan? Jangan. Jadi sebaiknya kalau posisi kita sudah salah, katakan kita sell kemudian harga naik atau kita buy kemudian harga turun. Seperti yang saya katakan tadi di poin nomor 3, tetapkan batasan kerugiannya. Tetapkan alokasi resiko maksimumnya berapa melalui trading plan-nya. Kalau resikonya sudah terpenuhi, misalkan kalau saya trading tadi di awal saya katakan tidak boleh loss lebih dari $500 per trade. Ya kalau sudah loss $500 ya cut. Jangan ditahan-tahan. Nah ini kan kaitannya dengan emosi kan. Ada kenapa orang cenderung menahan posisi yang salah? Ini saya mau kasih quiz. Kenapa orang cenderung menahan posisi yang salah? Sell harga naik, dia tahan. Buy harga turun, dia tahan. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya tunggu jawabannya. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa orang cenderung menahan posisi yang salah? Karena belum ada jawaban. Salah satu alasannya adalah karena mereka berharap harga akan berbalik arah sesuai dengan posisi sebelumnya. Jujur aja deh, pasti ada yang begitu kan? Ketika buy harganya turun, berharap harganya naik lagi sehingga tidak mau cut loss. Padahal ternyata, siapa tadi yang ngaku sehari profit besoknya FD, nah itu kan seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Yang kedua adalah karena mereka khawatir kalau mereka cut loss, harga kemudian balik lagi. Tadinya harusnya bisa untung, tapi karena sudah cut loss jadi tidak jadi untung, ya kan? Nah ini kaitannya dengan psikologi trading. Emosional kita seperti apa? Padahal yang namanya cut loss adalah salah satu cara untuk melindungi modal kita dari terekspos ke kerugian atau potensi kerugian yang lebih besar.
Jadi kalau kita cut loss, sudah loss kita sebesar itu. Kita tidak mengekspos dana kita ke potensi kerugian yang jauh lebih besar. Tidak terjadi yang seperti itu. Karena sudah di-cut, posisinya sudah hilang. Sudah nggak ada lagi. Sehingga harga mau kemana pun ya sudah. Nggak akan pengaruh ke modal kita. Ya. Jadi menahan posisi yang salah arah, baik harga turun ditahan, itulah salah satu yang menyebabkan Anda bisa mengalami margin call. Atau auto cut ya. Margin call itu belum auto cut sebenarnya. Kalau di Forex CMF, margin call itu dia 80% margin level, dia itu sudah merah si itunya. Terminal tradingnya sudah merah. Nah, kalau sudah 20% atau kurang dari itu margin levelnya, barulah semua posisinya di auto cut istilahnya. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan lawan pasar. Pasar itu teman, jangan dilawan. Ya, kalaupun kita anggap dia bukan teman, dia musuh yang terlalu kuat. Dia musuh yang terlalu kuat. Kalau kita tidak bisa kalahkan, kita harus join dengan mereka, kan gitu kan. If you cannot beat them, join them, gitu kan. Kalau tidak bisa kita kalahkan, yang ikutlah, gitu aja biar selamat. Gitu. Kemudian, ini posisi salah arah ditahan-tahan, tapi jeleknya apa? Kalau dia floating loss, dia bisa tahan sampai sebesar-besar mungkin. Sampai kalau belum MC, dia nggak akan cut. Bener nggak? Ada yang seperti itu. Tapi begitu balik, harganya balik, dia profit sedikit, dia ambil. Ada nggak yang seperti itu? Ini kalau peribahasa Jerman, atau mana ya, saya nggak tahu. Ini kalau kita loss gede, sanggup nahan, kalau profit kecil, kita langsung sikat, itu ibaratnya kita majunya selangkah, tapi mundurnya 3 langkah. Maju selangkah, mundur 3 langkah, itu kan berarti mundur 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah. Nggak maju. Yang benar itu seperti apa? Yang benar itu adalah kalau loss, itu sekecil mungkin, kalau profit, coba tahan sampai semaksimal mungkin. Tentu nanti kita harus bicara tentang analisa teknikal segala macam di situ, tapi itu adalah pokok bahasan yang berbeda. Intinya adalah upayakan untuk selalu menahan keuntungan sampai optimal dan mencoba untuk sesegera mungkin membuang kerugian. Cut loss itu sesegera mungkin. Cut your loss short, let your profit start. Itu katanya. Dalam trading pemilihannya seperti itu. Ya. Upayakan seperti itu. Kalau tidak memungkinkan untuk tidak menahan keuntungan sampai maksimal, ya setidaknya jangan biarkan kerugiannya sampai maksimal, gitu. Oke? Yang kelima, ini seringkali orang yang loss atau auto cut itu seringkali seperti ini. Posisinya loss, lalu di lock posisinya, locking atau istilahnya hedging. Apakah Anda melakukan itu? Secara psikologis, orang yang melakukan locking atau position hedging itu memiliki beban psikologi yang jauh lebih berat daripada orang yang melakukan cut loss. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah cut loss, paling banter dia sebel. Sebel pertama karena rugi, lebih sebel lagi kalau ternyata habis dia cut loss harganya balik arah. Sudah, kalau orang hedging, dia loss, dia locking posisinya, buy di atas, turun, terus dia sell. Pertama dia pasti sebel dong, karena loss. Ya kan? Ini kita bicara beban psikologis. Kedua, kalau dia putuskan untuk buka salah satu lockingannya, entah buang sell-nya, entah buang buy-nya, dia akan berpikir lagi, gimana kalau arahnya lanjut jalannya. Misalkan dia punya posisi buy di sini, punya posisi sell di sini, ini di locking, dia putuskan untuk buang sell-nya, di close sell-nya, ya kan? Kalau harganya turun lagi, loss-nya akan makin besar. Ya kan? Ya, jadi dia selalu khawatir bagaimana kalau saya buka lockingan ternyata harga tidak bergerak sesuai dengan perkiraan saya. Tentu loss-nya akan semakin besar. Semua hal ini yang saya paparkan 5 poin ini adalah hal-hal yang sangat berkaitan erat dengan kondisi psikologi seorang trader. Keadaan emosionalnya seperti apa. Semakin dia emosional, istilahnya dia kalau posisinya salah, dia biarin, ya kan, terus dia trading nggak pakai pembatasan risiko, nggak pakai stop loss, segala macam, ini adalah hubungannya dengan emosi. Kenapa orang melakukan itu? Karena semuanya adalah karena mereka tidak mau rugi. Oke? Nggak mau rugi. Ya memang semua orang trading nggak ada yang mau rugi, Bapak Ibu. Nggak ada orang trading pengennya rugi, nggak ada. Tapi semua trader harus sadar bahwa yang namanya resiko kerugian adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan trading. Pasti ada resiko kerugian itu. Maka
Kalau tidak sanggup untuk menghadapi risiko itu, sebaiknya jangan trading. Lanjutkan. Oke, jadi ini kita bicara tentang karakteristik bisnis atau investasi. Kita sama-sama memahami bahwa yang namanya bisnis atau investasi semakin tinggi resikonya itu seharusnya menawarkan peluang keuntungan yang semakin besar juga. Itu bisnis atau investasi harus seperti itu. Kalau ada bisnis atau investasi yang menyimpan potensi resiko yang besar, tetapi potensi keuntungannya kecil, berarti itu tidak layak dijalankan. Ya. Masalah nantinya mau rugi yang bagus itu, kalau dia resikonya tinggi, potensi keuntungannya pun harus tinggi. Masalah nanti ternyata rugi itu perkara lain. Berarti ada kesalahan dalam pengelolaan bisnisnya. Bukan bisnisnya yang salah, tapi cara mengelolanya yang salah. Karena semua bisnis ada resikonya, dan patronnya adalah high risk, high return potensinya. Jadi ada yang low risk, ada investasi low risk, ada moderate risk, ada high risk. Yang low risk seperti apa? Kita nabung di bank, kita simpan uang dalam safe deposit box atau di brankas, kita buka account deposito di bank, kemudian misalkan kita simpan emas di safe deposit box, itu low risk ya. Tetapi ingat bahwa returnnya juga rendah. Kemudian ada mutual fund, itu dia termasuk yang moderate risk seperti reksadana, ya kan. Saham itu sebenarnya risky, berisiko ya saham itu. Cuman dibandingkan dengan forex, dia risikonya lebih rendah karena karakteristik pergerakannya pun tidak agresif forex. Kemudian yang high risk, yang risiko tinggi, futures seperti yang kita lakukan di Indonesia. Forex itu termasuk bagian futures. Kemudian ada option juga. Jadi Anda silakan pilih mana yang cocok karakteristiknya. Ya, kalau orang-orang yang memutuskan untuk trading forex, harusnya dia aware bahwa trading forex ini high risk. Karena trading forex ini high risk, maka dia harus prepare mental, mempersiapkan psikologi bahwa dia setiap hari, setiap saat bisa menghadapi risiko kerugian. Harus siap mental dulu, baru kemudian diramulah trading plan-nya, money management plan-nya, risk management-nya seperti apa. Nah, ini kita bicara sekarang mengenai kemungkinan loss. Orang itu atau seorang trader itu bisa loss sangat besar, bahkan bisa habis modalnya, kalau dia trading tidak punya metode seperti yang saya singgung di awal tadi. Punya metode trading nggak? Punya strategi trading nggak? Punya sistem trading tertentu nggak? Ingat, metode ini adalah, atau strategi trading ini adalah strategi yang harus kita pakai yang cocok dengan karakter kita. Karena strategi ada yang long term, ada yang medium term, ada yang short term, ada yang scalping juga, yang sangat agresif, very short term. Nah, pastikan kita mempergunakan metode trading yang benar-benar sesuai dengan karakter kita. Ada orang yang kalem, ya kan? Dia lebih suka trading jangka panjang. Ya. Ada orang yang lebih sedikit agresif, mungkin dia menengah, 1 minggu atau 2 minggu targetnya. Ada yang agresif, mungkin dia day trade, 1 hari 2 hari harus sudah close posisi. Ada yang lebih agresif lagi, yang scalper, 1 hari mungkin bisa 10 atau 20 atau maka 30 kali trading. Itu beda-beda. Keempat karakter ini, berempat ya, banyak sebenarnya. Keempat karakter ini saja sudah membutuhkan metode trading atau strategi trading yang berbeda-beda. Jadi pastikan strategi trading atau metode trading yang Anda pakai sesuai dengan karakter Anda. Bagaimana Anda bisa tahu? Balik lagi seperti yang saya bilang tadi. Anda harus uji coba dulu, testing dulu. Ada orang ngasih, ini Pak, ada strategi seperti ini, bagus, bla 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 bla, pakai dulu, dicoba di demo account. Pertama back testing dulu, habis itu coba di demo account. Hasilnya bagus semua, baru Anda boleh pakai. Itu yang kita lakukan di Forexiana. Kemudian trading tanpa kontrol. Ini seringkali tidak hanya trader jangka panjang ya, jangka pendek pun seperti itu. Kemudian ini juga sering terjadi di orang-orang yang mempergunakan expert advisor atau robot trading.
Seringkali orang berpikiran bahwa kalau saya sudah pakai robot trading atau expert advisor, namanya expert advisor kan, bahasa pasarannya robot trading. Seringkali orang berpikir kalau sudah pakai robot, pasti akan untung. Enggak, kata siapa? Enggak juga. Yang namanya robot trading atau expert advisor itu ibarat autopilot kalau di pesawat. Ya betul kita memang bisa pencet, saya nggak tahu tombol atau apa gitu ya, saya nggak tahu yang mengaktifkan autopilotnya. Seorang pilot bisa mengaktifkan autopilot sehingga pesawat tersebut bisa terbang ke arah tujuannya. Tetapi apa yang terjadi apabila ternyata katakanlah ada komponen yang rusak dalam pesawat itu? Kan pilotnya tetap harus ngontrol. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab atas keselamatan pesawat tersebut ya pilot, bukan si autopilot. Nggak bisa kalau ternyata pesawatnya mengalami kecelakaan, jatuh, terus kita nyalakan autopilotnya yang salah, ya nggak bisa. Pasti yang kita salahkan pilotnya, kok nggak kontrol. Beda, misalnya kan kalau sudah istilahnya apa ya, istilahnya engine failure atau apa sih, kan ada human error gitu ya, atau bukan, kalau bukan human error, misalkan pesawatnya rusak gitu, seperti itu ya, entah kenapa tersambar petir kayak kena badai kayak nggak tahu lah ya. Tapi kalau misalkan si pilotnya aktifin autopilot, terus dia tidur gitu, lalu pesawatnya jatuh, yang disalahkan siapa? Ya pilotnya. Kenapa dia tidur? Kan dia harusnya ngontrol autopilot itu berjalan dengan benar atau tidak, komponen pesawat yang menunjang berjalannya autopilot itu berfungsi dengan baik atau tidak. Trading pun begitu. Modal kita itu ibaratkan pesawat. Kita itu pilotnya. Yang ngontrol apa yang terjadi dengan modal kita harus kita sendiri. Jangan serahkan kepada si robot autopilot itu. Robot itu atau expert advisor hanya sebuah program. Itu cuma sebuah program yang dirancang berdasarkan algoritma tertentu yang dimasukkan oleh si programmer. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa yang namanya market itu sangat dinamis. Dia behaviornya bisa berubah dalam hitungan bulan, bahkan minggu dalam beberapa kasus. Seringkali robot-robot trading yang ada itu hanya memasukkan 1-2 komponen market saja. Karena ada strategi trading yang bisa bekerja pada saat trading, ada strategi trading yang bisa bekerja saat sideways dengan baik. Nah ini si robot pakai yang seperti apa? Nah kalau ada apa-apa, market ternyata ada chaos segala macam, nah kita yang harus tetap take control. Caranya gampang kok, bagaimana mengetahui bahwa sebuah strategi yang kita pakai itu sudah tidak cocok dengan keadaan market saat ini. Salah satu tandanya adalah kita mengalami loss secara beruntun dan dalam jumlah yang cukup besar. Misalkan 3-4 kali loss beruntun, loss dalam jumlah yang cukup besar, nah itu yang bisa menyebabkan kita loss. Dari Arya, apakah profit dari trading bisa dijadikan sumber penghasilan utama? Coach, saya mau jadi full time trader dan trading for living. Bisa ya, bisa tidak. Ya tergantung bagaimana metode yang Anda lakukan. Ada banyak trader kok yang memang hidupnya dari trading. Ya, tergantung Anda sudah belajar belum? Sudah punya pengalaman belum? Itu dulu, belajar dulu, pengalaman dulu, baru bisa memilih. Trading for living is an option. It's not a must. Jadi trading for living itu hanya pilihan, bukan kewajiban. Dari Nidom, kadang-kadang saya selalu ingin OP terus. Bagaimana tips untuk mengontrol agar tidak selalu memandangi grafik market lalu? Oke, kontrolnya gini. Stop loss. Stop loss, stop loss, stop loss. Itu kontrolnya. Karena dengan demikian apa? Kita mengontrol batasan risiko kita. Itu. Kemudian, Anda tradingnya tipenya seperti apa? Jangka panjangkah atau jangka pendeknya? Kalau jangka panjang, Anda pakai chart time frame berapa? Kalau Anda pakai chart time frame daily, Anda cukup cek 1 minggu sekali atau sebulan sekali malah. Kalau Anda pakai time frame 4 jam, Anda cukup cek 2 atau 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kalau Anda pakai chart 1 jam, Anda nggak perlu 1 jam sekali, kontrolnya 2 atau 3 jam sekali, tinggal Anda kontrol. Kecuali kalau Anda memutuskan untuk scalper. Nah, scalper ini adalah cara trading yang sangat agresif, dan Anda mau tidak mau harus memiliki banyak waktu untuk memandangi grafik terus. Oke. Dari Nurhaini, salah satunya di situ Pak, sistem trading kurang cocok dengan dana saham. Betul sekali.
Dari dia, iya itu Pak, dalam keadaan pasar spread pakai strategi satu, pakai, ya itu harus seperti itu. Harus dikontrol. Market keadaannya seperti apa? Strategi seperti yang bisa kita pakai, harus dikontrol. Jadinya malah tekanan batin sendiri dan nganggap, nah itu nganggap sistem tradingnya salah. Bukan salah sebenarnya, nggak cocok. Bukan salah sebenarnya, nggak cocok. Itulah yang menyebabkan orang langsung ganti. Wah, loss ganti. Terlalu banyak mencoba, overlearning, overtrying. Jadi tidak pernah menemukan pola yang pakem untuk cara trading karakternya sendiri seperti apa. Sering saya pakai stop loss, cuman pas sudah stop loss ternyata balik kalah, jadi nyesel deh. Coba kalau nggak di stop loss, yang ada justru profit. Ya, berharap karena berbalik. Ya, jadi begini, memang stop loss itu pahit ya. Pahit sekali stop loss itu. Kena cut loss itu pahit. Tapi yuk coba kita berpikir bahwa yang namanya, anggaplah stop loss itu, cut loss itu jamu lah. Jamu itu pahit tapi efeknya menyehatkan loh. Ya, asal jamunya asli, bukan oplosan. Oke? Kita selalu berpikir bagaimana seandainya keadaan menjadi jauh lebih buruk. Kita harus berpikir untuk skenario yang paling buruk. Ya, seperti itu. Sebentar, ada telepon. Siapa yang... Halo? Namun makin jauh dari kenyataan. Jadi kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sehingga kita benar-benar siap mempersiapkan untuk itu. Batasi risiko. Oke, karena berharap terburuk bara, minus banyak tenang. Profit kecil close. Ketika salah posisi jadi kacau entry-nya. Option bukannya judi, Pak. Oh ya, option itu, saya tidak mau membahas bisnis lain sebenarnya. Cuman gini, dan saya tidak mau menjudge apakah option judi atau bukan. Tetapi memang unsur spekulasi di option itu cukup besar. Saya tidak mau mengomentari karena memang ada orang lain yang jualan option. Dan tidak etis kalau saya mengomentari produk lain ya, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah tadi tidak punya metode trading, tidak punya strategi, tidak punya kontrol. Terakhir ini very limited amount of capital. Modalnya mepet. Saya pernah bikin artikel, modal mepet versus modal besar judulnya. Modal mepet versus modal besar, itu judulnya. Saya dikomplain. Komplainnya gini, kata siapa modal kecil nggak bisa profit? Bisa kok, gitu. Jadi gini, mohon dipahami, kalau saya bilang mepet, itu nggak ada hubungannya dengan kuantitas sebenarnya. Nggak ada hubungannya dengan kuantitas. Setidaknya tidak secara langsung, ya. Tidak secara langsung. Kalau secara tidak langsung sih memang ada hubungannya. Misalkan gini deh, dan saya sudah bikin artikel tentang versus modal kecil versus modal mepet versus modal besar, modal kuat ya, modal kuat. Saya tadi singgung di awal, beda loh, harusnya beda strategi orang yang punya modal hanya 5.000 dengan 10.000. Ekstrimnya, orang yang punya modal $10.000 itu pasti bisa melakukan strategi seperti apapun sesuai dengan kehendak dia. Keleluasaannya akan berbeda. Maksud saya adalah keleluasaannya berbeda untuk memilih strategi trading, untuk memilih pair juga keleluasaannya berbeda dengan orang yang kita ambil contoh ekstrim, hanya punya modal $500. Dan saya sudah membuktikan hal itu. Saya mencoba untuk menguji sebuah strategi trading dengan modal hanya $500. Dan kalau kita saya mengujinya dengan real account ya, tidak dengan demo. Dan itu di Forex CMF dibudayakan hal seperti itu. Jadi kalau kita mau uji coba sistem trading, sudah kita backtest, sudah kita bikin demo account, kita pro testingnya di real account. Nah, saya pernah coba di real account pro testing. Ini tujuannya testing. Bukan untuk cari untung dulu, tujuannya testing dulu. Ingat loh, tujuan saya pakai real account itu untuk testing strategi trading saya. Ini mepet ini saya ceritakan Pak Manuro. Saya buka 500 hanya untuk uji coba strategi. Saya tidak ada niat untuk profit, benar loh. Ingat ya, saya tidak ada keinginan untuk profit. Profit itu efek. Kalaupun profit itu bagi saya efek. Karena apa? Karena niat awal saya hanya memang purely untuk uji coba trading. Semestinya, kalau saya tidak mencari profit di situ, secara psikologi saya loss dong. Bukan loss rugi, apa istilahnya? Nyaman-nyaman aja karena tidak ada ketakutan akan rugi. Dan $500 itu memang sudah
Udah, kalau loss ya loss, sudah. Karena tujuannya memang hanya untuk testing. Dan saya sadar sekali bahwa itu kemungkinan besar bisa loss. Ya 500. Angka ini jangan terpaku pada 500-nya. Yang mau saya ceritakan adalah ketika saya hanya punya modal 500, saya trading di waktu itu kita buka awalnya di pialang lokal ya. Karena tidak boleh tidak boleh di pialang luar negeri karena yang saya testing nanti akan di-share ke nasabahforexchange.com. Ya, jadi harus benar-benar sesuai dengan platform kita dan aturan modal yang kita buka akunnya berapa di Forex. Oke, ingat sekali lagi saya tidak ada obsesi untuk profit. Obsesi saya hanya untuk menguji apakah sistem trading ini bagus atau tidak. $500. Sering kali saya temui kejadian strategi trading tersebut dihadapkan kepada beberapa pilihan currency pair. Beberapa pilihan currency pair. 3 currency pair lah katakan. Katakan 1 euro, 1 pound sterling, 1 Aussie misalkan. Atau yen. Oke. Karena modal saya mepet, saya nggak mungkin bisa buka tiga-tiganya. Saya pilih 3 pair itu, saya buka posisi satu-satu. Nggak mungkin bisa. Kenapa nggak bisa? Loh Pak, dananya 500 dananya. Harusnya bisa dong, kan 0,1 cuma $100. Kenapa tidak bisa saya katakan? Karena saya punya trading plan, di mana saya mengalokasikan setiap kali buka posisi, itu loss-nya tidak boleh lebih dari $50. Sementara saya melihat batasan-batasan risiko di masing-masing pair, itu kalau saya masuk 0,1 lot, itu kalau loss, stop loss-nya saya pasang, itu kalau loss-nya bisa sampai $50. Artinya kan saya harus milih salah satu, sesuai dengan trading plan. Kalau saya tidak mau mematuhi trading plan sih bisa, tapi kalau trading kan nggak boleh, nggak patuh sama trading plan kan? Nah itu dia kuncinya. Makanya mau tidak mau saya pilih satu pair yang menurut saya peluangnya paling besar. Yang 2 pair lain saya abaikan karena saya anggap yang satu itu peluangnya paling bagus. Seandainya saya punya modal lebih dari 500, mungkin saya bisa pilih tiga-tiganya. Saya buka posisi di 3 pair itu. Oke. Tapi karena saya tidak punya modal yang lebih besar, saya hanya boleh pilih satu. Dan sialnya, yang profit, yang harusnya profit, itu di 2 pair yang tidak saya pilih. Sementara pair yang saya pilih, itu loss. Seandainya saya pilih 3 pair itu, bisa trading di 3 pair itu, maka hasilnya harusnya positif. Ini gambaran saya kenapa yang disebut dengan modal mepet itu. Tentu saja 500 mungkin bisa lebih kuat daripada 1000. Bisa. Asal apa? Asal pertama dia punya metode trading yang jelas. Jadi 3 hal ini. Dia punya metode trading yang jelas, yang cocok dengan karakter dia sebagai trader, agresif atau tidak, yang cocok dengan kondisi pasar yang bisa dia perhatikan, kontrol tadi, kemudian cocok nggak sama modalnya. Sebab bisa jadi kita salah pilih metode trading. Metode trading yang kita pilih adalah metode trading yang berhasil pada modal yang besar. Misalkan ada seorang trader dia punya modal 10.000, dia trading profitnya 50% misalkan per bulan. Bisa. Kita pengen pakai, tapi modal kita hanya 500. Mungkin tidak cocok. Jadi modal yang terbatas ini menghalangi kita untuk mempergunakan strategi yang berhasil bagi orang tadi. Yang dia punya modal 10.000. Itu yang saya maksud dengan mepet. Oke. Next. Kunci sukses trading menurut Alexander Elder. Itu ada 3 hal. Alexander Elder ini adalah, dia seorang dokter sebenarnya. Tapi dia dikenal sebagai trader yang cukup legendaris lah ya. Dia masih hidup sampai sekarang. Nah, salah satu buku yang dia tulis itu adalah Trading for Living tadi. Gitu. Mind yang pertama. Kita bicara mind, kita berarti bicara pikiran. Kita bicara pikiran berarti kita bicara psikologi. Kita bicara psikologi berarti erat kaitannya dengan penguasaan diri. Dan itu erat kaitannya dengan kontrol emosi. Seperti yang kita sudah singgung-singgung dari awal. Kemudian metode. Metode seperti apa yang kita pergunakan? Tadi kita sudah bahas. Cocok apa enggak? Cocok dengan karakter kita, cocok dengan situasi pasar, dan cocok dengan kekuatan modal kita. Lalu money.
3M, mind, method, money. Money ya tentu uangnya. Dan 3 hal ini itu tidak boleh dipisahkan, dia harus jadi satu. Salah satu aja nggak ada, berarti trading kita sudah pincang. Kita punya uang yang cukup banyak, keberanian yang luar biasa, misalkan, tapi tidak punya metode trading yang cocok dengan modal uang kita, kekuatan modal kita. Atau juga tidak punya metode trading yang benar, sehingga kalau trading kebanyakan loss-nya daripada profit-nya, percuma. Kita punya, misalkanlah kita punya penguasaan emosi yang sangat hebat. Kita punya metode trading yang bagus, sudah teruji misalkan, tapi uang yang kita pakai nggak cukup untuk menjalankan metode ini, percuma juga. Kita punya metode yang bagus, sudah teruji, kita punya uang yang cukup dan cocok dengan metode yang akan kita pergunakan. Tapi kita nggak pernah siap untuk menerima bahwa loss itu adalah bagian dari trading, main. Percuma juga. Yang terjadi apa? Walaupun metodenya sudah bagus, sudah teruji, ketika waktunya cut loss, nggak mau cut loss. Kenapa tadi? Banyak alasan. Berharap harga balik lagi, segala macam. Udah cut loss bisa balik lagi, yaitu yang menghalangi kita dari profit. Bahkan katanya adalah dalam trading, penguasaan diri atau penguasaan emosi itu mencakup 80% dari porsi seseorang untuk bisa sukses dalam trading. Sementara metode trading dan lain-lainnya adalah hanya 20% metodenya. Nah, jadi ingat, mind, method, and money. Nah ini panjang ya ceritanya ya. Jadi gini loh. Jadi Alexander itu dia cerita dalam salah satu bukunya ya. Dalam salah satu bukunya dia cerita bahwa dia punya anak perempuan. Anak perempuannya ini pinter main backgammon. Backgammon ini apa ya, kayak dam-daman gitu ya. Ya gitulah. Kemudian satu hari si elder ini pengen ngajarin anaknya, anak perempuannya ini untuk ngajarin tentang spekulasi dan judi, gambling ya, dan spekulasi. Tuh. Kemudian Alexander Elder dia kasih challenge ke anaknya. Mereka main backgammon, tanding berdua main backgammon, yang kalah harus bayar pakai taruhan uang, ya. Anaknya Alexander Elder pakai uang jajannya, kan dikasih uang jajan anaknya kan. Sementara Alexander Elder pakai uang sendiri. Oke. Di awal-awal permainan anaknya menang terus. Menanglah anak ini, duitnya makin banyak. Sementara Alexander Elder kalah. Sehingga uangnya yang dia taruh di situ makin kecil, makin berkurang. Nah, di satu titik si anaknya Alexander ini jadi sangat pede, overconfidence. Sehingga setiap mereka main, dia double up taruhannya. Dobelin. Nah, ini yang disebut dengan psychological climax. Ketika dia kalah, dia selalu double taruhannya, kalah, stres, taruhan lagi, didouble lagi, kalah, stres lagi, double lagi. Sehingga habislah uangnya. Gitu. Jadi si anak ini, dia mengandalkan feeling untuk bertanding. Ketika terjadi risiko dan taruhannya didobelkan, karena dia tadi sudah kalah ya, sudah pernah kalah, risiko beban mental si anak semakin besar. Karena dia memang kurang pengalaman, ya beban mentalnya itu mempengaruhi kemampuan dia dalam mengambil keputusan. Nah itu, jadi intinya apa? Intinya adalah trading itu sangat melibatkan emosi. Jadi jangan sepelekan penguasaan emosi dalam trading. Psikologi trading itu bukan omong kosong. Saya sangat banyak bertemu orang yang sangat pintar melakukan analisa pasar, tetapi tidak cukup pintar untuk mengendalikan diri dalam memanage risiko. Dia harusnya cut loss, dia nggak cut loss, malah dia double. Pernah dengar nggak martingale? Nah, itu seperti itulah. Oke, selanjutnya adalah nah ini saya sangat suka gambar ini.
Jadi gambar ini saya pakai untuk menganalogikan pasar. Bagi saya, yang namanya pasar itu adalah lingkungan yang sangat kejam. Dia tidak punya belas kasihan. Pasar tidak akan berhenti hanya karena Anda punya posisi yang berlawanan arah dengannya. Anda pikir kalau Anda punya posisi buy, terus harga pasar mau berbaik hati, dia mau naik, itu kalau Anda floating enggak juga. Kalaupun dia naik, ya murni karena ada penambahan demand. Kalau dia turun, murni karena ada penambahan supply. Ada kami seperti itu, bukan karena Anda. Dia nggak peduli pada Anda, dia nggak peduli pada kita. Ya kalau kita loss, mereka nggak akan mau berhenti untuk kita. Ya, itu seperti peperangan. Jadi kita ibaratnya bermusuhan dengan pasar. Kalau bukan kita bisa berdamai dengan pasar, dia akan hantam kita. Karena pasar yang paling kuat dibandingkan dengan kita. Nah, kalau kita mau menang, kita harus mempersiapkan mental dan strategi yang gitu. Jadi ini ada rasio successful trader and unsuccessful trader. Ini dari n2cm.com. Saya ambil datanya. Konon, 90% trader itu gagal. Dan ini biasanya adalah trader pemula. Yang sukses itu hanya 10%. Dan yang sukses ini adalah yang mampu bertahan dan belajar. Mempelajari banyak hal. Dia mempelajari cara trading, dia mempelajari cara memanage modal, dia mempelajari cara memanage resiko, dia mempelajari cara memanage mental, psikologi, emosi. Kenapa para trader pemula ini gagal? Karena mereka memperlakukan trading ini seperti judi. Seperti gambling. Hitung kancing gitu kan. Buy sell, lempar koin, kalau gambar buy, kalau angka sell misalkan. Jadi mereka hanya untung-untungan saja. Untung-untungan tanpa mengetahui metode trading yang seharusnya dipakai itu seperti apa. Kemudian mereka serakah. Maka dari itu saya selalu mengatakan jangan serakah, jangan greedy. Kalau kita trading harus ada target. Kalau kita trading pun harus ada batasan risiko. Ada batasan risiko, ada target. Kalau batasan risiko 50, target boleh 60 atau 70. Nah, kebanyakan orang nggak begitu. Yang diinginkan orang apa? Untung sebesar-besarnya. Rugi sekecil-kecilnya. Itu nggak akan mungkin bisa terjadi di trading. Yang bisa terjadi di trading itu apa? Rugi sekecil mungkin, untung sebesar mungkin. Kata kuncinya adalah mungkin. Kalau kita bilang sebesar-besarnya berarti nggak ada batasan dong. Nah, itu tidak masuk akal. Yang namanya target harus terukur. Nah, nanti kalau kita sudah belajar analisa teknikal, kita akan tahu bagaimana cara menempatkan resiko, batasan resiko dengan target profit yang masuk akal. Yang ideal itu seperti apa. Nah, kita akan bisa pelajari itu. Kebanyakan pemula tidak mengetahui hal itu. Itulah kenapa mereka 90% dari mereka gagal. Jadi seperti itu. Mereka tidak mau belajar, they don't favor to invest enough time, tidak mau belajar, tidak mau berlatih ya. Dan mereka tidak fokus. Banyak sekali yang trading itu hanya coba-coba. Orang yang coba-coba nggak akan mungkin bisa fokus. Coba dulu siapa tahu untung. Itu nggak akan bisa fokus. Tapi kalau mau trading itu harus, saya mau coba trading. Saya mau coba trading, itu kan udah beda. Saya mau coba trading dan saya mau berusaha untuk bisa sukses di situ. Itu beda. Walaupun tetap harus di mindset adalah saya bisa rugi. Justru mindset kita yang berpikir bahwa saya bisa rugi akan memacu kita untuk membatasi risiko tadi. Belajar yang benar, ya kan? Gitu. Oke. Nah, kemudian yang paling fatal adalah ketika mereka mengalami kerugian, mereka ingin sekali sesegera mungkin menutup kerugian itu. Katakanlah hari ini dia rugi 2 juta. Dia nggak akan mau berhenti trading sebelum dia profit 2 juta. Nah, itu istilah saya itu trading balas dendam. Trading balas dendam. Misalnya dia hari ini trading 1 lot, misalkan ya. Rugilah misalkan 5 juta. Nah, besoknya dia mau tradingnya 2 lot. Pikirannya adalah kalau saya double, saya bisa dapat lebih dari yang kemarin. Bisa dapat 10 juta. Gitu. Itu tidak boleh. Jangan balas dendam dan kuasai diri Anda. Nah, ini sedikit ilustrasi tentang apa yang terjadi di pasar. Seringkali seperti ini ya.
Nah, ini adalah gambaran orang yang diombang-ambingkan oleh pasar. Tapi psikologinya nggak matang, dia gampang diombang-ambingkan oleh pasar, dan seringkali keputusan diambil itu keputusan yang terburu-buru, tergesa-gesa, tidak apa istilahnya, tidak dipikirkan dengan matang dan tidak memperhitungkan faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi. Oke, kemudian don't be greedy yang saya sebutkan tadi. Jadi trading itu sebenarnya bukan masalah kita dapat berapa satu kali trading. Misalkan, oh hari ini saya untung 1 juta, besok saya untung, kemarin saya untung 1 juta, kemarinnya lagi saya untung 50 juta misalkan. Itu bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memaintain keuntungan kita agar bisa konsisten. 500.000 sehari, ekstrim ya, 500.000 sehari pun nggak apa-apa kok. Atau 200.000 sehari pun nggak apa-apa kok. Misalkan. Tapi kalau konsisten seperti itu umurnya akan lebih panjang daripada orangnya hari ini profit 10 juta, besoknya MC. Itu nggak penting. Tidak penting berapa banyak yang kita dapatkan dalam satu kali transaksi, yang penting adalah berapa banyak yang kita dapatkan dari semua total transaksi kita. Dan tidak perlu mematok terlalu besar sebenarnya. Gini aja deh, kalau kita patok 1% aja sehari target keuntungan kita dari modal modal kita ya. Misalkan kita punya modal 1.000, target kita sehari cuma 1% dari 1.000. Berarti berapa itu? 1.000 1%-nya berapa? 10 kan? 10 dolar. 10 dolar satu hari. 1%. Kalau 1% sehari, sebulan berapa? 20. Kalau hanya 2% saja, sebulan sudah 40%. Nah itu. 2,5% per bulan udah berapa persen? Per hari? 2,5% udah berapa persen per bulan? Jadi jangan patok, wah saya harus untung sebanyak-banyaknya. Wah saya harus untung 50% sehari, 20%. Jangan. Kecil-kecil saja, yang penting lama-lama menjadi bukit. Bagaimana bisa menjadi, ini sebenarnya sama dengan tadi ya, bisa sukses dalam trading, penempatan modal sesuai, toleransi risiko kecil, tapi target keuntungan harus lebih besar daripada risiko. Jadi risk to reward ratio sebenarnya sih nggak harus lebih besar juga. 1:1 pun nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalkan rugi 50, toleransi risikonya, toleransi risiko 50, target keuntungan juga sebaiknya sama 50. Kemudian entry market pada saat benar-benar memberikan peluang, jangan spekulatif sekali. Artinya kalau belum ada konfirmasi sinyal, ya jangan masuk posisi dulu. Kemudian kelola transaksi secara profesional, pasang stop loss. Ada kaitannya dengan poin pertama, penempatan modal yang sesuai. Ya, jadi sesuaikan dengan toleransi risiko, kontrol emosi, dan buat trading plan serta fokus pada trading plan tersebut. Sistem trading adalah bagian dari trading plan. Oke, jadi itu adalah poin-poin yang harus kita miliki apabila kita mau sukses dalam trading. Jangan jadi nggak asal trading, nggak asal buy sell gitu aja. Oke, sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Ini memang materinya ringan, pelaksanaannya yang berat. Apalagi kalau sudah pernah loss sangat besar ya. Dari Roy Yasin, apakah bisa saya belajar langsung dengan Pak Eko? Bisa Pak. Anda bisa datang ke forexcmf.com, ke kantor kami forexcmf.com atau PT International Mitra Futures di Jalan Sunda nomor 57 Bandung. Bapak orang mana Pak? Tinggal di mana Pak Roy? Kalau Bapak di Bandung atau sekitarnya, Bapak bisa datang. Ke Jakarta, apalagi Jakarta dekat Pak, hanya 2 jaman. 3 jam lah paling lama. Banyak kok teman-teman kita trader yang dari Jakarta khusus datang ke Bandung untuk belajar trading bersama forexcmf.com. Bahkan sampai nginep ada yang waktu itu dari Surabaya nginep 3 hari di sini. Banyak, sering kali terjadi. Dari Makassar datang belajar trading nginep di sini. Dari mana lagi? Dari Riau, dari mana ya? Indramayu juga ada. Ada banyak lah. Kalau Jakarta sih dekat Pak. Kita tinggal atur waktu saja. Bapak bisa chatting ke website kami, masuk live chat, masuk ke customer service atau new to forex, Anda bisa atur waktu di situ nanti. Minta atur waktu untuk edukasi di Bandung. Gitu Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, ada satu lagi dari Pak Arya, betul Bapak bilang kebanyakan nanti sudah loss besar baru sadar pentingnya sistem dan kontrol emosi. Oke, iya Pak, memang seperti itu. Kebanyakan orang yang datang ke sini itu rata-rata bukan karena nggak bisa analisa Pak, tapi karena nggak bisa kontrol dan tidak punya trading plan. Gitu ya. Tidak punya trading plan, kalaupun punya dia nggak bisa disiplin. Tapi
mostly tidak punya trading plan. Nomor 2, tidak bisa kontrol. Nah itu penyakit paling parah itu. Cara mengontrol emosi, oke. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Yohanes terakhir. Cara mengontrol emosi bagaimana? Saya tidak bisa kasih cara spesifik cara mengontrol emosi. Tapi kalau ini dari saya ya, kalau saya pertama kali saya trading, ketika saya klik buy atau sell, saya sudah sadar saya bisa loss. Bahkan mindset saya akan loss. Mindset saya seperti itu. Karena saya berpikir maka bahwa saya akan loss, saya pasang stop loss. Oke, kemudian uang yang saya pakai untuk transaksi itu tidak boleh uang yang itu harus uang dingin Pak, harus uang dingin. Uang dingin ini artinya uang yang memang nggak kepake, tidak untuk urusan lain. Kemudian saya harus tetapkan di awal melalui trading plan saya, per trade saya harus maksimal loss berapa dolar. Itu. Kemudian yang terakhir dan ini paling penting, saya harus sudah punya sistem trading yang sudah saya uji coba. Akurasinya seperti apa, potensi keuntungan seperti apa. Sehingga saya percaya pada keampuhan strategi trading saya, karena saya sudah buktikan sendiri. Ada loss-loss memang ketika saya uji coba, ada loss-lossnya. Tetapi ketika saya coba dalam jangka waktu cukup panjang, ya memang overall dia profit. Walaupun ada loss-lossnya juga, tapi overall profit. Jadi gini deh, kita bicara statistik sekarang ya. Kalau kita bicara statistik, ketika saya bicara mengenai satu sistem trading yang saya sudah uji coba, pernah loss beberapa kali, tapi overall selamat, bisa memberikan profit yang cukup konsisten. Saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena saya sudah uji coba. Ini analoginya kayak kita naik pesawat deh. Kalau kita naik pesawat, yakin nggak sampai tujuan? Yakin sih yakin. Pasti semua jawab yakin dong. Kalau nggak yakin nggak akan beli tiket pesawat, bener nggak? Ya kan? Tetapi pertanyaannya, apakah ada potensi pesawat itu jatuh? Ada. Ada potensi pesawat jatuh. Tetapi sejauh ini, secara statistik, masih jauh lebih banyak pesawat yang selamat sampai tujuan dibandingkan dengan pesawat yang jatuh. Dan itu analogi yang saya pakai dengan sistem trading yang saya pakai. Saya pakai sistem trading itu, pengalaman saya memperlihatkan, secara statistik memperlihatkan bahwa walaupun ada jatuhnya, banyakkan amannya, banyakkan selamatnya, banyakkan profitnya, sehingga saya tenang. Menggunakan strategi trading tersebut, saya tenang. Emosi saya tidak terganggu. Kenapa? Karena saya sudah percaya sama dia. Sama si strategi tradingnya. Gitu kira-kira Pak Yohanes. Oke, pertanyaan Pak Yohanes menutup pertemuan kita hari ini. Sudah pukul 4 lewat waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara webinar yang lain yang lebih menarik lagi. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya Coach Rudi.